Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang merindukan kamu setengah mati. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate. Bagi setiap dari kamu yang menonton video ini, energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu pada saat ini. Oke, kita lihat ya di sini energinya. Siapakah dia, seseorang yang merindukan kamu setengah mati? Kalau kita lihat di sini dari energi kartunya, seseorang ini adalah seseorang yang mungkin sudah menyakiti hati kamu sebelumnya. Ya, membuat kamu kecewa, membuat kamu sedih. Karena sebenarnya kamu sayang banget sama dia. Dan dia pun sayang banget sama kamu. Tapi karena adanya suatu tindakan, kata-kata, ataupun sifat ya yang mungkin kamu tidak bisa terima gitu ya dari dia, sehingga kamu merasa dia ini udah kelewatan ya, dia ini udah seenaknya aja sama kamu. Dan mungkin banyak juga di antara kamu yang sudah putus ya, sudah berpisah, sudah bercerai, dan lain sebagainya. Tidak ada komunikasi. Di saat cinta kamu, ya, yang begitu tulus, begitu besar dan juga dalam sama seseorang, disia-siakan, maka tentunya kamu memilih pergi di sini, ya, untuk bisa menyembuhkan hati kamu, untuk bisa meningkatkan nilai kamu kembali. Setelah sebelumnya mungkin hancur lebur ya, kamu merasakan kegalauan yang begitu besar, begitu dalam, merasakan luka yang begitu tak tertahankan. Makanya di sini seseorang yang sudah melukai hati kamu ini benar-benar merasa menyesal, sudah menyia-nyiakan kamu, sudah tidak memperlakukan kamu dengan baik, dan menyepelekan kamu begitu saja. Di sini dia kangen, ya. Dia merindukan kamu setengah mati. Dia penasaran apakah dia masih punya kesempatan lagi untuk bisa bersama dengan kamu, karena bagi dia kamulah yang terbaik. Bagi dia kamulah yang selama ini bisa menerima dia apa adanya, sabar menghadapi sikapnya, dan juga punya cinta yang tulus untuk dia. Bukan cinta yang memanfaatkan, bukan cinta yang menuntut banyak hal, ya. Karena mungkin sebelumnya dia pernah juga berhubungan dengan seseorang yang hanya memanfaatkan dia, hanya mencoba untuk mengambil keuntungan dari dia, tapi kamu berbeda. Kamu memiliki cinta yang murni, kamu memiliki hati yang bersih, hati yang baik, ya, dan juga penuh dengan kasih sayang. Makanya di saat dia mencoba untuk melupakan kamu atau mungkin memfokuskan pada orang lain, dia nggak mampu di sini. Ya, dia merasa hanya seperti membohongi dirinya sendiri. Dia merasa hal tersebut hanya membuat dirinya semakin kangen, semakin ingin bisa bertemu, ingin bisa mendengar suara kamu kembali. Ya, ingin bisa menatap mata kamu dari dekat. Pada saat ini dia sedih banget ya. Hidupnya gak stabil, gak seimbang, dia merasa gak lengkap tanpa adanya kamu di sisinya. Makanya dia selalu merasa kehilangan di sini. Ya, padahal sebelumnya di saat dia bersama dengan kamu, dia merasa begitu lengkap, begitu bahagia, begitu bersyukur ya. Bisa mengenal kamu.
Tapi setelah adanya mungkin perpisahan, tidak ada lagi komunikasi di antara kalian berdua, dia hanya bisa memandangi kamu ataupun merindukan kamu dari kejauhan. Ya. Dia sangat menyayangkan perpisahan yang saat ini terjadi di antara kalian berdua. Dia tahu bahwa sebelumnya dia sudah banyak energi-energi yang negatif ya yang dia berikan pada kamu, mungkin energi toksik, ya. Dia mungkin kurang mendengarkan kamu, kurang bisa memberikan kamu perhatian, kurang bisa memberikan waktu ya untuk kamu sebagai pasangannya. Bahkan di saat ada konflik ataupun permasalahan, dia begitu keras kepala, dia begitu ingin menang sendiri. Ya. Karena egonya tinggi di sini. Jadi dia lebih fokus pada keinginannya, pada kebahagiaannya, bukan pada hubungan ini ya, bukan pada kamu. Yang seharusnya dia lebih perhatikan, dia lebih bisa mengerti, lebih memahami ya karakter, keinginan dan juga harapan kamu ya untuk kedepannya. Tapi dia tidak menyadari itu sebelumnya, sehingga memang banyak penyesalan yang saat ini dia rasakan, yang membuat dia semakin kangen, semakin ingin bisa memperbaiki situasi antara kamu dan dia. Oke, kita lihat lagi di sini siapakah dia, seseorang yang merindukan kamu setengah mati. Siapakah dia, seseorang yang merindukan kamu setengah mati? Kalau dari energinya, di sini saya merasakan memang dia mencoba untuk bisa memperbaiki dirinya ya, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dia menyadari kesalahannya dan belajar dari itu semua. Karena hal yang paling dia inginkan adalah berbicara dengan kamu ya dalam waktu dekat. Membicarakan tentang hal-hal yang mungkin belum selesai ya sebelumnya, bisa jadi konflik, permasalahan, kesalahpahaman atau apapun di sini. Ya, yang membuat dia ingin bisa menyampaikan pikiran dan perasaan terdalamnya pada kamu, agar kamu tahu tentang dia yang sebenarnya seperti apa, agar kamu memahami situasi dia juga seperti apa. Ya. Karena ada beberapa di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang cukup misterius di sini. Dia tidak memberitahu kamu tentang pikiran dia yang sebenarnya. Dia lebih banyak tertutup, dia lebih banyak menyimpan segala sesuatunya sendiri. Sehingga kamu bingung juga di sini apakah dia benar-benar punya perasaan cinta dan sayang sama kamu atau tidak. Ya, karena seharusnya dia bisa lebih terbuka, dia bisa lebih jujur, bukannya bersikap manipulatif ataupun banyak bohongnya ya sama kamu. Karena ada sebagian di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang dia sering bohong, ya, dia sering berkata tidak jujur. Padahal kamu udah tahu kebenarannya seperti apa. Ya, kamu sering ngetes dia mungkin, tapi dia terus-menerus berbohong. Dia terus-menerus mengatakan hal yang tidak sebenarnya. Entah apa alasannya. Entah karena mungkin menutupi sesuatu, atau mungkin dia tidak ingin kamu marah, atau dia ingin selalu terlihat baik ya di hadapan kamu. Tapi tentunya energi tersebut bukanlah energi yang baik. Ya, karena kamu akan jadi curiga sama dia di sini tentang apa yang dia tutupi sebenarnya. Membuat kamu sering gelisah, membuat kamu sering penasaran dan juga bertanya-tanya. Tapi kabar baiknya untuk kedepannya ya, di sini saya merasakan bahwa dia akan lebih mampu untuk terbuka sama kamu. Ya, dia akan bisa lebih memberikan perhatiannya, waktunya. Ya, dia akan lebih memfokuskan pada hati kamu di sini. Karena dia udah tahu rasanya kehilangan, dia udah tahu rasanya
tidak ada komunikasi. Begitu menyiksa, begitu membuat dia tertekan ya di dalam hidupnya. Jadi apapun yang saat ini dia kerjakan ya, aktivitas sehari-harinya, rasanya tidak lengkap karena dia selalu kepikiran sama kamu, dia selalu kangen sama kamu. Apapun yang dia lakukan selalu membuat dia teringat tentang kebaikan kamu, tentang cinta yang pernah kamu berikan, perhatian-perhatian, kasih sayang yang sebelumnya dia dapatkan dengan begitu banyaknya ya dari kamu. Sedangkan pada saat ini tidak ada lagi yang memberikan dia perhatian-perhatian seperti itu. Bahkan di saat dia mencoba untuk move on, ya, mencoba untuk memfokuskan pada orang lain, rasanya tidak seimbang, rasanya tidak sama lagi. Ya, dia tetap merasakan hampa, dia tetap merasakan ada yang kosong di dalam dirinya. Saya merasakan di sini dalam waktu dekat kamu juga akan mendapatkan kejelasan ya. Karena kamu juga udah tahu apa yang kamu mau, jadi di sini semesta akan memberikan kejelasan untuk kamu tentang siapa jodoh kamu yang sebenarnya. Kalau orang yang kamu fokuskan adalah benar-benar jodoh kamu, takdir yang sudah memang ada gitu ya untuk kamu, bersatu dengan kamu, menikah dengan kamu, maka dia akan datang, dia akan mengomunikasikan segala sesuatunya. Dia akan memperjelas, memberikan ketegasan, dan bisa lebih mengedepankan energi cinta ya untuk kamu dan juga hubungan kalian berdua. Ya, dia tidak mau main-main lagi karena bagi dia kamu adalah seseorang yang pantas untuk diperjuangkan dan dia akan berjuang ya, berkorban untuk kamu di sini sebagai seseorang yang paling dia cintai, yang paling dia sayangi di dalam hidupnya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang merindukan kamu setengah mati. Siapakah dia? Seseorang yang merindukan kamu setengah mati. Oke. Yang saya rasakan ya, sebenarnya orang ini baik ya. Dia juga punya cinta yang besar sama seperti kamu. Dia juga merasakan ketertarikan, kekaguman yang begitu besar ya dengan sifat kamu, karakter kamu, tampilan fisik kamu. Begitu membuat dia tergila-gila, begitu membuat dia seperti kecanduan ya untuk bisa selalu bersama kamu. Bahkan ada energi posesif juga sebenarnya di sini. Entah dia menunjukkannya secara langsung atau tidak, tapi sebenarnya dia punya banyak energi kecemburuan ya sama kamu. Karena jelas dia tidak mau kamu berhubungan dengan orang lain ya, atau dekat dengan orang lain, nyaman dengan siapapun ya selain dia. Dia tidak mau hal tersebut terjadi. Makanya di sini dia punya rencana ya dalam waktu dekat untuk mungkin datang ya, mengawali komunikasi, mengawali pertemuan, dan sepertinya ada sesuatu yang ingin dia berikan di sini sama kamu, mungkin berupa hadiah ya. Mungkin berupa ajakan untuk jalan bareng juga ya, mengunjungi suatu tempat, menghabiskan waktu bersama. Dia ingin bisa memuji kamu lagi. Dia ingin bisa mengatakan bahwa betapa beruntungnya dia ya mendapatkan anugerah ini. Mengenal kamu, berhubungan dengan kamu, memiliki komitmen dengan kamu, dan bahkan jika nantinya kalian sampai ke jenjang pernikahan, dia akan merasa begitu bersyukur, dia akan merasa begitu bahagia ya, mendapatkan anugerah terindah dari semesta. Ya, dia kangen di sini untuk bisa memeluk kamu, menggenggam tangan kamu lagi, ya, mengatakan betapa cintanya dia sama kamu, betapa sayangnya dia sama kamu. Ya. Dia tahu bahwa sebelumnya dia belum bisa menjadi
seseorang yang terbaik ya, pasangan yang kamu harapkan, pasangan yang kamu impi-impikan. Tapi di sini dia akan berusaha ya. Karena bagaimanapun juga kamu orang yang penting di dalam hidupnya. Kamu orang yang spesial di dalam hidupnya. Ya, seseorang yang membuat hidupnya penuh makna, penuh arti, penuh energi cinta. Jadi dia ingin bisa mendapatkan kesempatan itu lagi ya untuk bisa bersama dengan kamu. Saya merasakan banyak energi introspeksi diri juga yang dia miliki ya. Dia healing juga dari segala permasalahan-permasalahan hidupnya. Dia belajar dari kesalahan dan mendapatkan cahaya untuk bisa membawa hubungan ini ke jalan yang lebih terang. Ya. Yang bisa memberikan rasa aman bagi kalian berdua, rasa damai ya, dan juga penuh kepercayaan satu sama lain lagi. Karena mungkin beberapa di antara kamu sebelumnya banyak hal-hal yang terjadi ya yang menyebabkan rasa percaya tersebut berkurang ya satu sama lain. Kamu jadi kurang percaya sama dia ya, karena sikap-sikapnya, perlakuan-perlakuannya, tindakan-tindakannya sama kamu. Dan mungkin kamu juga sering marah ya sama dia. Dia pun jadi kurang percaya di sini. Apakah kamu benar-benar cinta sama dia atau enggak? Ya, itu yang dia pikirkan. Tapi setelah adanya kesadaran ya dari dia di sini membuat dia sebenarnya akhirnya menyadari bahwa kamu itu sayang banget sama dia, tapi dia menyepelekan itu semua dan tidak melihat itu dari hatinya. Ya, padahal dia ingin sekali bisa mempertahankan kamu, mempertahankan hubungan kalian. Dia tahu bahwa kamu adalah seseorang yang dewasa. Dia tahu bahwa kamu orang yang sangat menarik, ya. Begitu hangat, begitu baik sama dia. Mampu untuk setia dan mampu untuk memahami batin perasaan terdalamnya. Ya, makanya di sini dia ingin ngajakin kamu lagi untuk baikan ya, untuk bisa menjalin hubungan yang penuh cinta, bahagia selamanya. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Siapakah dia? Seseorang yang merindukan kamu setengah mati. Siapakah dia? Seseorang yang merindukan kamu setengah mati. Oke, sepertinya dia udah banyak energi kerinduan yang sudah cukup lama ya sebenarnya di sini, karena saya merasakan ada beberapa di antara kamu yang udah berpisah dan tidak komunikasi ini udah cukup lama. Mungkin ada yang berbulan-bulan ya, ada yang sampai bertahun-tahun juga untuk sebagian di antara kamu. Dan memang meskipun ada perpisahan, meskipun ada jarak, meskipun tidak ada komunikasi gitu, tapi di sini itu tidak mengurangi ya rasa cintanya sedikit pun sama kamu, tidak mengurangi rasa sayangnya sama kamu. Ya, dia tetap mencintai kamu dari kejauhan. Dia merasakan ada suatu ikatan batin yang sangat kuat di antara kalian. Jadi dia nggak peduli di sini apakah kalian sedang berpisah, apakah saat ini kalian tidak ada komunikasi. Tapi dia yakin, ya, sangat-sangat yakin bahwa kalian memang sudah ditakdirkan untuk bersama dan kalian akan segera bertemu dan juga menjalin komitmen lagi dengan penuh keseriusan, kebahagiaan, dan juga rencana-rencana yang akan diwujudkan ke depannya. Ya, meskipun dia tahu di sini kalian memiliki banyak perbedaan-perbedaan, ya, sifat, karakter, adanya jarak, ya, beberapa di antara kamu ada yang menjalin hubungan LDR, tapi di sini dia tahu bahwa perbedaan-perbedaan tersebut ya seharusnya disatukan menjadi sesuatu yang mendukung hubungan kalian untuk bertumbuh, bukan dijadikan sesuatu yang membuat kalian berpisah ya. Perbedaan tersebut bukanlah sesuatu yang seharusnya
dijadikan sebagai permasalahan-permasalahan ya, yang akan membuat kalian jadi marah, membuat kalian jadi saling menyerang satu sama lain. Dia tidak ingin hal itu terjadi. Jadi apapun perbedaan-perbedaan yang saat ini ada ya di antara kalian berdua yang kalian rasakan, tapi dia ingin bisa menyatukan itu semua. Karena dia mencintai kamu bukan hanya dari fisik aja, dia mencintai kamu juga dari hatinya. Ya, dari perasaan terdalamnya. Dia menginginkan kamu, dia memilih kamu dari banyaknya orang-orang yang ada di dunia ini, ya, yang pernah menjalin hubungan dengan dia juga, tapi hanya kamu yang benar-benar dia rasa cocok. Dia rasa kamulah gitu ya jodohnya, masa depannya. Dia sudah melihat masa depan bersama dengan kamu, jadi dia tidak akan melepaskan kamu lagi. Oke, itu tadi dari Oracle Card ya. Sekarang kita akan lihat dari kartu tarot. Siapakah dia seseorang yang merindukan kamu setengah mati? Siapakah dia seseorang yang merindukan kamu setengah mati? Oke, di sini saya merasakan bahwa orang ini ya dulunya pelin-pelan. Dia tidak mampu memberikan ketegasan ya seperti itu. Dan ada juga beberapa di antara kamu yang kayak berhubungan dengan seseorang yang dia lebih suka menjalani semuanya aja ya terlebih dahulu. Jadi ada yang sempat di friendzonin juga, ya tidak diberikan kejelasan tentang status kalian. Dia lebih banyak fokus pada dirinya sendiri. Ya, beberapa di antara kamu ada yang berhubungan dengan seseorang yang friendly ya ke semua orang, sehingga kadang-kadang buat kamu cemburu juga di sini, membuat kamu kayak merasa sebenarnya ini orang setia atau enggak. Ya, mungkin kamu sempat berpikiran seperti itu. Ya, karena begitu banyaknya orang-orang ya yang ada di dalam kehidupan dia. Tapi di sini dengan hadirnya kartu Three of Wands, dia mulai berpikir ya bahwa seharusnya dia lebih bisa memberikan fokusnya, perhatiannya ya yang paling besar itu pada seseorang yang paling dia inginkan, yaitu kamu, seseorang yang paling dia cintai. Karena selama ini mungkin dia mengabaikan kamu ya, dia kayak menggampangkan semuanya. Sedangkan kamu berusaha, kamu berkorban terus-menerus untuk kelanjutan hubungan, untuk kelanjutan rencana-rencana yang telah kalian ciptakan bersama. Makanya di sini ada energi yang membuat dia kayak baru menyadari bahwa dia harus lebih bisa mengedepankan ya cinta yang dia miliki untuk kamu, kemudian juga memberikan kamu lebih banyak waktu ya untuk menghabiskan quality time bersama. Ya, dia ingin sekali kamu tahu bahwa dia sangat mencintai kamu. Dia ingin sekali kamu tahu bahwa dia sudah menciptakan rencana-rencana untuk kalian ke depannya, bahkan terkait juga dengan pernikahan di sini. Ya, untuk kalian berdua. Dia ingin memperjelas ya bahwa hanya kamu yang ada di dalam hatinya yang paling dalam, bukan orang lain atau siapapun. Ya, dia sudah banyak berhubungan dengan orang-orang ya, mungkin masa lalunya, mantan-mantannya, tapi nggak ada seseorang yang mampu membuat dia sampai sedalam ini ya cintanya. Makanya saat ini dia sedang mempersiapkan diri untuk benar-benar datang, untuk benar-benar mewujudkan impian-impiannya dan juga berbagi kebahagiaan dengan kamu, seseorang yang dia pilih.
Kalau dari energi zodiak di sini ada Leo, Sagittarius, ada water sign juga ya, Cancer, Pisces, Scorpio. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang berhubungan dengan Aries. Oke, kita lihat di sini ada King of Wands, ada kartu Four of Cups, oke, ada kartu Seven of Cups. Ya, saya merasakan di sini ada sebagian yang sedang menjalani karmanya, ya. Sehingga nggak heran kalau banyak kesadaran-kesadaran yang baru muncul ya pada akhirnya. Karena kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu King of Wands, mungkin ada beberapa di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang dia nggak setia gitu ya. Nggak semuanya, tapi ada beberapa di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang seperti itu. Dia sering menghadirkan orang ketiga, mungkin dia sering mengabaikan ya, hidup dalam dunianya sendiri, padahal status kalian masih ada gitu ya, masih berpasangan. Sebagian di antara kamu mungkin juga ada yang berhubungan dengan seseorang yang cepat bosan ya, dia tidak sanggup gitu untuk melakukan rutinitas yang terus-menerus ya. Tapi dia di sini terlihat ya bahwa dia sebenarnya masih sayang sama kamu, dia cinta banget sama kamu. Memang terkadang dia dihadapkan pada pilihan-pilihan ya, mungkin pada orang-orang lain juga yang mungkin mencoba untuk menggoda dia, mencoba untuk mendekati dia. Tapi karena memang orangnya di sini cukup friendly, jadi dia menanggapi tapi tidak memiliki perasaan. Ya, karena perasaan terbesar dan terdalamnya di sini hanya untuk kamu. Ya, itulah yang menyebabkan mungkin banyak juga ketidakseimbangan yang muncul ya di dalam hubungan kalian berdua. Mungkin ada rasa cemburu, ada rasa tidak percaya, ada perasaan curiga, dan lain sebagainya ya. Makanya pada saat ini dibutuhkan pembicaraan ya, dari hati ke hati, tentang apa yang sebenarnya menjadi pokok permasalahan dari hubungan ini. Jika kalian berbicara ya dari hati ke hati tanpa melibatkan ego, tanpa melibatkan amarah, maka ada potensi yang besar di sini untuk kalian bisa menjalin hubungan yang sangat bahagia, menyelesaikan permasalahan, melupakan segala kesalahan ya. Setelah belajar dari hal tersebut, dan juga saling menghargai lagi satu sama lain. Ya. Karena sebenarnya kamu dan dia sama-sama saling sayang, sama-sama saling cinta, masih ingin bisa bersama. Ya. Memang diperlukan sedikit perbaikan-perbaikan di sini, dan itu mungkin juga butuh waktu. Ya, nggak bisa dalam satu malam, ya. Tapi jika kalian sama-sama bersabar, sama-sama saling memberikan kepercayaan dan juga waktu ya untuk bisa hubungan ini bertumbuh, maka hubungan ini akan jadi hubungan yang sangat sempurna, hubungan yang sangat-sangat indah. Ya, kalian akan berbagi kebahagiaan, berbagi cinta, berbagi perhatian-perhatian yang akan melengkapi setiap aspek dari kehidupan kalian ya, yang akan kalian jalani mulai dari saat ini maupun ke depannya. Ya, jadi segala konflik-konflik bisa terminimalisir karena memang sudah ada pemahaman ya, saling menghargai, saling percaya, dan juga tidak mengedepankan ego lagi. Ya, itu yang terjadi jika memang kalian berdua sama-sama mau untuk belajar, bertumbuh, dan belajar juga dari kesalahan masa lalu. Karena kalau kita lihat dari energi dia juga, itulah yang dia inginkan ya, dan dia juga berharap bahwa kamu juga menginginkan hal yang sama.
Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.